Halo sahabat suara, kembali lagi di Ngorbit, ngobrol bareng bintang tamu. Dan kita adalah cast dari film Sengkolo Petaka Satu Suro. Julep, julep, julep. Ada apa? Yuk kita mesti ke pantai sekarang yuk. Kulo ngaturaken sesaji. Tapi aku ngerasa kayak ada yang aneh terjadi sama aku. Kita berdua dari cast film Sengkolo Petaka Satu Suro. Aku Aulia Sarah, aku berperan sebagai Rahayu. Rahayu ini bidan. Dan aku Agla, aku berperan sebagai Marni. Marni adalah sahabat dari Rahayu. Oke, Rahayu sama Marni ini di film ini itu ngapain aja sih Kak? Dan hubungannya sama Satu Suro itu gimana? Kita di sini koprol-koprol gitu. Kita fellowshipping. Kita di sini bekerja keliling desa, membantu para ibu-ibu hamil yang mau melahirkan. Iya, betul. Terus bidannya kebetulan Rahayu, dibantu sama Marni. Kemana-mana kita selalu datang ke rumah warga gitu. Terus kita berdua punya keluarga masing-masing lah, punya suami, keluarga sederhana, tapi kalau Rahayu harmonis ya. Kalau Marni sayangnya tidak. Suami aku tukang mabuk-mabukan dan tidak bertanggung jawab gitu. Tapi karena kita sahabat, jadi kita saling support. Yes. Oke, kebetulan kan Kak Aulia juga Kak Agla ini udah sering main film horor ya. Untuk suasana syuting film horor kali ini tuh gimana sih? Seru. Kalau aku baru sekali ini syuting yang di pinggir pantai untuk film horor. Oke. Sebelumnya belum pernah, paling kayak di gua atau kayak di hutan gitu. Suasana syutingnya sih menurut aku sangat tidak horor sih. Aku ngerasa kayak Fun ya? Fun, terus tenang banget vibes-nya. Karena ini yang juga pertama kali aku syuting di Kebumen. Oh iya, aku juga. Kita syuting di Kebumen. Jadi di sana tuh kayak bersih banget, terus ada pantainya, ada kebunnya, ada hutannya. Jadi lengkap gitu. Terus warga sana juga orangnya ramah-ramah. Terus kan mereka tuh banyak yang nanem buah-buahan. Jadi setiap hari kita selalu dikirimin buah-buahan. Jadi enak banget. Dan ngambil dari kebun itu sendiri. Nempel di aku. Iya, benar-benar. Tak terlupakan. Iya, bahkan warganya juga sering masakin kita. Iya benar. Kayak Mbak hari ini kita masak ini gitu, kayak baik-baik banget. Jadi nggak ada yang horor sih. Paling kalau misalkan di sana udah menjelang malam tuh tiba-tiba jadi sepi. Gitu. Dan penerangan lampu tuh sedikit di sana, masih minim ya. Dan rumah itu jaraknya jauh-jauh. Jadi kayak ada cahaya di sini, ntar baru ada cahaya lagi di sana gitu. Jadi sebenarnya tidak menakutkan, malah aku ngerasa membantu kita ya syuting supaya jadi kayak serem banget nih. Ada vibe horornya. Oke, nah kan biasanya untuk film horor itu juga syutingnya biasa di hutan gitu ya, atau di gunung nih. Kalau di pesisir pantai ini bedanya apa sih suasana horornya? Karena lokasi kita tuh pantainya tuh pantai pesisir selatan ya sebutannya. Iya kan? Selatan. Pesisir selatan. Iya, jadi kayak agak-agak gitu, agak-agak horor. Terus pas kebetulan hari itu aku syuting di pinggir pantai itu mendung banget gitu. Terus udah gitu nih ada kejadian lucu. Jadi kan mendung banget. Jadi pas aku nyampe tuh masih sore. Scene-nya take-nya malam habis maghrib, tapi kan kita perlu make up dan segala macam. Jadi sore datang itu aku dengan bagus banget pantainya, aku videoin gitu, aku post di story. Terus malam pulang syuting, aku buka Instagram, ada DM dari temen aku gini,
Kak Agla itu ada kereta kencana di awannya. Oh wow. Oh, untung gue baru lihat nih gitu. Udah Ih. pulang hotel baru lihat gitu. Jadi emang hari itu mendung banget dan pas aku syuting itu hujan badai, benar-benar kita kan pakai tenda-tenda gitu kan buat kameranya segala macem. Itu tenda itu harus dipegangin sama orang karena angin tuh bener-bener Heboh gitu, ya. heboh banget. Kayak tenda itu mau kebawa angin. Terus bahkan kita sampai yang kayak Pak Denny, sutradara kita juga bilang, dari kemarin syuting kita cerah-cerah mulu, kenapa hari ini kayak tiba-tiba kayak gini ya cuacanya gitu, kenapa ya kita salah apa ya gitu loh. Untung gak Terus ada pas, aku. untung pas sampai hotel aku baca temen aku DM gitu kayak, ya mungkin tadi kereta kencananya landing kali ya, Iya, makanya iya, jadi iya, agak iya. gitu. Wow, itu cukup horor sih. Kalau menurut aku yang horor tuh karena memang deket pantai ya. Jadi kalau menjelang mau malam gitu kan anginnya jadi Oh iya, kenceng angin banget. pantainya tuh nyampe ya, walaupun kita nggak lagi di set yang pantai. Jadi riskan masuk angin sih, itu horor buat aku. Iya, betul. Oke, kalau Sengkolo sama Satu Suro ini kan sebenarnya kepercayaan orang Jawa ya. Gimana kalau Kak Aulia sama Kak Agla ini mandangnya dan apakah percaya sama tradisi tersebut? Aku respect aja sih sama tradisi tersebut. Cuman kalau misalnya dibilang percaya atau enggak ya percaya nggak percaya gitu. Karena Setuju. sebenarnya kalau Malam Satu Suro sendiri kan aku udah denger udah lama gitu. Cuman detailnya seperti apa dan ritualnya seperti apa aku kurang paham sih gitu. Cuma yang namanya mitos apalagi bersangkut paut sama adat dan budaya daerah setempat itu kita pasti harus respect karena di mana apa katanya di mana bumi dipijak di situ apa guys? Betul. Nah, itu dia. Pinter-pinter nih anak suara. Oke, nah buat Kak Aulia nih, kan di sini perannya sebagai seorang bidan ya, yang juga lagi hamil tuh. Lalu terjadi teror menarget ibu hamil di seluruh desa. Sebenarnya seberapa stres seorang Rahayu? Stresnya tuh levelnya udah di atas apa ya? Di atas Udah mentok ya udah stresnya. mentok sih, udah ngelewatin cegil. Wow, kalau bisa diceritakan. Tapi kan nggak relate sama Rahayu. Rahayu soalnya kalau misalnya punya masalah dia pendem. Dia kalau marah juga nggak pernah meledak-ledak, ya kan? Pokoknya baik banget deh. Dia tuh emang apa sih ngasih lihat ke orang-orang kayak semua baik-baik aja, nggak ada masalah hidupnya gitu. Padahal sebenarnya di dalamnya tuh rapuh banget gitu. Justru itu bahaya kan, karena dia tidak ada pertolongan dari siapapun, jadinya kayak sewaktu-waktu meledak kayak bom waktu, ya tidak tertolong gitu. Stresnya sih banget ya, bahkan nyampe di aku kok stresnya si Rahayu gitu. Nyampe sih. Iya ya. Heeh. Aduh, Kayak setiap take tuh kayak capek banget gitu. Ketolongnya tuh karena di set kita krunya kan semuanya fun ya, Oh iya. menyenangkan. Jadi keluar dari set tuh aku ngerasa kayak dunia lain gitu. Kayak bisa ketawa-tawa, tapi ntar masuk set lagi harus yang balik ke gitu, Rahayu. Rahayu lagi balik lagi. Oke, nah buat Kak Agla nih, di sini kan sebagai Marni ya, sahabatnya Rahayu tuh. Ada sentuhan emosional nggak yang didapat dari karakter tersebut? Ada banget, karena Marni itu dia sebatang kara, nggak punya orang tua, nggak punya saudara kandung, dia cuma punya suami. Tapi suami yang dia andelin itu justru kayak suka mabuk-mabukan, nggak pernah menghargai dia, nggak pernah menafkahi dia. Jadi dia tuh rapuh gitu. Untungnya dia punya Rahayu nih, jadi kayak tempat curhatnya, tempat berbagi kisah hidupnya. Tapi takut spoiler. Tapi di satu titik tuh ada momen dimana kayaknya mungkin Marni juga udah pahitnya hidup ini akhirnya membuat dia, aduh takut banget spoiler loh. Pokoknya intinya Marni akhirnya menemukan sumber kekuatan untuk akhirnya dia berusaha untuk bangkit gitu. Iya. Aduh kalian mancing-mancing nih. Di dalam film ini gitu, ada nggak sih adegan yang masih kebawa emosinya sampai beres cut? Aku ada. Kamu ada? Ada Apa tuh? adegan elah takut spoiler lagi. Yang aku sama kamu. Iya ya kita berdua. Pokoknya aku juga sih. Pokoknya itu. intinya adegannya aku sama Aul nggak bisa ngomong kita ngapain, tapi abis itu kita pelukan. Iya, Abis take itu. benar. Pokoknya kita
capek banget sih. Iya, waktu begitu itu. cut yang lain langsung kayak apa minum kamera, aku sama Aul kita pelukan. pelukan Diam gitu, gitu pelukan. berdua. Terus itu menguras energi Iya, banget ya. lumayan. Gitu. Oke, kan biasanya kalau syuting itu selalu ada hal baru ya. Nah, di film ini tuh ada nggak sih hal atau keterampilan baru yang didapetin gitu, yang sebelumnya tuh nggak bisa, sekarang jadi bisa? Aku ada. Aku juga ada. Aku ada 2. Kamu apa? Aku pertama, aku bisa ngecek bayi sungsang apa enggak. Best. Gila. Sama yang kedua, aku sekarang jadi bisa naik motor. Aku juga sama, karena di film ini ada adegan juga aku bawa motor, terus kita belajar. Plus adegannya aku mesti bonceng Aul, jadi kayak aduh deg-degannya ada tuh. Tapi gara-gara ini jadi sekarang aku bisa bawa motor. Yeay. Kita bisa riding bareng. Habis ini kita kebetulan mau narik ojek online. Ojek Ya. online. Nah, menurut Kak Aul nih juga Kak Agla ya, apa yang lebih menyeramkan? Sosok yang tak kasat mata atau kehilangan orang yang paling kita sayang? Kehilangan orang yang paling kita Iya. sayang. Boleh pilihan lain nggak? Alasannya kenapa tuh? Kan sosok tak kasat mata juga serem nih sebenarnya. Serem sih, cuma kayak bisa nggak sih kita melewati itu, Ci? Tapi kalau kayak kehilangan kayak bisa nggak kamu lewatin, Ci? Iya. Aku juga kehilangan sih. Kehilangan orang yang kita sayang itu hal paling menakutkan. Belum terjadi aja, kita baru ngebayangin aja itu kayak, Iya. udah merinding, udah ngilu duluan. Dan kayak kalau sama makhluk yang tak kasat mata takutnya di saat itu aja gitu kan ngerasanya. Tapi kalau kehilangan tuh kan kayak kita nggak tahu duka tuh bisa Iya, sampai grievingnya berapa lama selama gitu. apa. Oke. Nah, sekarang boleh promosiin filmnya, juga ajak penonton untuk nonton film ini. Boleh pakai bahasa Jawa. Oke, baiklah. Ojo lali nonton Sengkolo Petaka Satu Suro ndek bioskop. Yeay, aku support aja. Best. Oke, ini nggak Jawa kan? Enggak. Oke. Sahabat suara ya tadi sebutnya. Oke. Iya. Sahabat suara, sampai jumpa. Di ngorbit selanjutnya. Bye. Bye. Yeay.